merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1-8 yang baru kita dengarkan. Di mana di dalam Injil berbicara tentang bendahara yang tidak jujur, namun heran, dipuji kecerdikannya. Menurut kebiasaan umum di Palestina, seorang bendahara boleh meminjamkan sebagian dari milik majikannya. Ketika didapatinya tuannya bahwa bendahara itu meminjamkan harta tuannya di luar kapasitas yang sudah ditentukan, maka ia terancam dipecat. Dengan cerdik, bendahara itu memanfaatkan kebaikannya kepada para peminjam untuk bisa bertahan hidup. Ini adalah suatu tindakan cerdik demi mengatasi masalah yang dipuji oleh majikannya. Bendahara yang cerdik ini dipuji Yesus karena dengan akalnya berusaha mencari jalan keluar dari kesulitannya. Dia tidak mengeluh, tetapi dia mencoba untuk mencari jalan supaya dia tetap hidup. Sebenarnya Yesus mau mengatakan, anak-anak dunia atau orang-orang dunia biasanya cepat menangkap situasi lalu bertindak dengan cerdik supaya tidak mengalami kerugian atau celaka. Begitu juga halnya orang-orang terang yang diminta oleh Yesus yang mengikuti dia, seharusnya juga segera menangkap situasi, terutama bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Sebagai anak-anak terang, kita tidak boleh terikat pada apa saja yang ada di dunia ini. Namun, mereka tidak boleh juga melarikan diri dari dunia. Dalam kehidupan kita yang nyata, setiap orang pasti membutuhkan uang. Supaya aman, punya kepastian dalam hidup, kita butuh makan. Supaya kebutuhan harian kita terjamin. Oleh karena itu, kita sering sibuk mencari uang dari pagi sampai malam, seakan-akan mengabdikan diri kepada uang. Tetapi hari ini kita mendengar salah satu sabda Yesus melalui Injil mengingatkan kita, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada harta. Jadi kalau kita anak-anak terang harus memilih mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada uang, kita harus mengambil satu pemilihan. Mana yang harus kita pilih? Uang atau Allah? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Kristus, mari kita mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus sebenarnya. Dalam perumpamaan tadi, Yesus tidak mengutuk uang. Yesus tidak menghapus uang. Yesus tidak menghapus harta. Karena bagaimanapun uang dan harta itu juga penting dalam kehidupan kita, supaya menjadi sarana hidup. Yesus sendiri pada saat hidup bersama para muridnya mempunyai kebutuhan harian. Mereka yang memegang uang itu Yudas Iskariot. Asal uang yang diperoleh dengan cara yang wajar, dengan hasil kerja kita sendiri untuk kepentingan keluarga dan sesama yang kekurangan. Bukan memperoleh uang dengan cara mencuri, merugikan orang lain, memeras orang, menipu orang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, entah kita kaya atau miskin dari segi harta benda, ada satu kekayaan yang pantas kita harus kejar, baik saya maupun saudara. Apa itu? Ada sesuatu kekayaan yang pantas kita kejar dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, yaitu harta rohani. Kekayaan rohani, kekayaan jiwa, membutuhkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kerelaan, kemurahan hati terhadap sesama. Kekayaan itulah yang akan bertahan. Kekayaan itulah yang kelak yang dapat kita bawa ke hadapan Tuhan, bukan uang. Dan bukan
yang bersifat materi. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diundang oleh Yesus untuk belajar dari bendahara yang cerdik, yang dipuji oleh tuannya. Karena dengan akalnya ia berusaha mencari jalan keluar dari kesulitannya. Kita juga diminta oleh Yesus untuk belajar, untuk mencari keselamatan yang ditawarkan Yesus kepada kita dengan membutuhkan kerendahan hati, murah hati, serta berani melayani menjadi berkat bagi semua orang. Sebagai pengikut Kristus, kita pun harus berlaku cerdik dan pandai, seperti seorang bendahara yang dipuji oleh tuannya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak hanya berdiam diri dalam doa saja, melainkan kita harus berani berkomunikasi dengan dunia, karena kita tidak bisa lepas dari dunia, dan menjalin relasi kasih dengan sesama. Maka mari kita pahami dengan benar bahwa Tuhan tidak pernah memuji pribadi yang tidak jujur, tetapi yang Tuhan puji adalah tindakannya. Maka gunakanlah kecerdikan, kepandaian, talenta kita untuk hal yang positif, yang akan mendatangkan keselamatan, bukan kebinasaan atau kehancuran. Dalam mengakhiri permenungan ini, mari kita mohon rahmat. Semoga permenungan kita hari ini mengajak kita untuk selalu mempergunakan akal budi kita, talenta kita, kecerdikan, dan kepandaian, agar kita menjadi rasul yang tangguh pada zaman ini. Amin.